Oke. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dapat dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya? Oke, sebentar Ibu lihat dulu di daftar partisipannya. Ini masih banyak yang belum nggak banyak sih. Beberapa belum menuliskan kelas ya. Kemarin sesuai kesepakatan kita ketika kita memulai video conference, pastikan untuk nama personal ya masing-masing itu dituliskan dengan kelas dulu, kemudian nomor absen, baru nama jelasnya. Itu ya. Baik, untuk yang belum benar penamaannya mohon untuk diperbaiki dulu. Baik, Ibu akan mulai share screen. Kalau minggu lalu kita belajar pertidaksamaan linear dua variabel, kalau sekarang kita akan belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Masih ingat ya kemarin ya, kalau pertidaksamaan itu hanya satu ya. Jadi kalau sistem pertidaksamaan yang mau kita pelajari hari ini itu terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Dengan variabel-variabel setiap pertidaksamaan dalam sistem tersebut. Jadi variabelnya sama. Kalau di pertidaksamaannya itu variabelnya ada X dan ada Y. Nah, semuanya juga ada X dan ada Y-nya. Tuh kayak ini. Ini kan X plus Y kurang dari 2. Nah, yang bawah juga variabelnya sama. Ada X, ada Y. Nah, yang ini juga. Ini X, Y, ini X, Y. Terus kalau yang kayak gini gimana? Ini satu variabel. Enggak. Sebenarnya yang kayak gini juga termasuk dua variabel. Kenapa? Karena ini sebenarnya ada variabel X tapi koefisiennya 0. Ya. Jadi dia tidak dituliskan gitu. Jadi hanya menuliskan Y saja. Nah, begitu juga yang ini sama ya. Ini dan ini masuk sistem ya. Sistem itu minimal ada dua pertidaksamaan. Nah, ini ada yang 2, ada yang 3. Tuh. Kemudian kita bisa lihat lagi di bawahnya. Kalau tadi baru contohnya, sekarang kita coba menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linear dua variabel penyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Jika digambarkan dalam koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan X, Y tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang merupakan irisan ya. Ingat, ada irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel penyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Nah, daerah penyelesaian suatu SPTLDV dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, kita sekarang coba misalkan dulu, misal SPTLDV-nya itu ada AX1 BY1 kurang dari sama dengan C1, dan yang kedua ada AX2 plus BY2 lebih dari C2. Salah, ada dua pertidaksamaan seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggambar garis pembatas. Jadi step-stepnya, langkah-langkahnya tuh sama dengan menggambar pertidaksamaan yang minggu lalu sudah kita pelajari ya. Nah, yang pertama kalau menggambar garis pembatas berarti kita buat dulu masing-masing pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan ya. Nih, dibuat sama dengan dulu. Nah, jangan lupa untuk perhatikan aturan menggambar garis pembatas. Kemarin kalau ada sama dengannya berarti garisnya putus-putus atau utuh. Masih ingat nggak? Kalau ini kan ada pertidaksamaannya kurang dari sama dengan.
Kurang dari sama dengan berarti Betul. utuh ya. Kalau yang satunya Betul. lebih dari berarti Putus-putus. betul. Putus-putus ya. Nah, sekarang kita lihat lagi setelah menggambar garis pembatas, sekarang yang kedua menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan. Dengan cara yang pertama bisa menggunakan cara uji titik. Ya. Cara melakukan uji titik yang pertama adalah memilih sebarang titik di luar garis pembatas. Ya, sebagai titik uji. Kok ada suara dari mana nih yang membuat suara? Oke, udah ada ya. Yang kedua, mensubstitusikan titik ujinya tadi ke dalam pertidaksamaan. Nah, nanti ada dua kemungkinan. Ini caranya sama ya, sambil review materi minggu lalu. Yang pertama, kalau ketidaksamaannya bernilai benar, maka titik ujinya tadi itu memuat daerah penyelesaiannya. Tapi kalau bernilai salah, berarti daerahnya itu tidak memuat titik ujinya tadi ya. Oke, nah sekarang yang kedua itu bisa dengan memperhatikan tanda ketidaksamaan. Kalau memperhatikan tanda ketidaksamaan ini bisa menggunakan tabel. Itu kan kemarin ada ya yang tabel apa namanya untuk menentukan daerah arsirannya, daerah penyelesaiannya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau AX plus B kurang dari C atau AX plus B kurang dari sama dengan C, intinya kalau kurang dari ya di sini yang pertama. Terus nilai A-nya yang pertama dulu lebih dari 0, maka nanti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kirinya. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanannya. Kemudian kalau yang lebih dari atau lebih dari sama dengan, nanti dilihat dulu. Pokoknya intinya melihat nilai A-nya ya. Kalau A-nya lebih dari 0, malah ini penyelesaiannya ada di kanan. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, ada di kiri. Terus yang ketiga ini juga sama ya. Cuman kalau yang ini untuk garis yang bentuknya gini, yang misalnya Y kurang dari 5, misalnya gitu ya. Nah, kalau tadi kan bentuk garisnya misalnya 2X plus Y kurang dari 6 gitu ya. Jadi lengkap nih variabelnya. Kalau yang ini kan variabelnya cuma 1. Misalnya Y kurang dari 5 gitu ya. Kalau yang ini yang bawah juga sama. Nah, ini. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja nilai A-nya gitu. Nah, ini kalau yang tabel ini Ibu apa namanya? Tidak terlalu menyarankan menggunakan ini karena ini kan sistemnya kalau udah pro ya, maksudnya kalau udah bisa banget gitu menentukannya. Atau kalau misalnya udah hafal banget cara menentukannya, oh kalau kurang dari ini ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan dan sebagainya gitu. Jadi cara kedua ini hanya untuk membuktikan apakah jawaban yang cara pertama tadi dengan uji titik itu sudah benar atau belum gitu ya. Kemudian langkah 3, menentukan daerah penyelesaian. Nah, ini menentukan daerah tadi di yang pertama sudah dibilang ya, bahwa untuk penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah irisan. Irisan dari daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaannya. Nih. Jadi pertidaksamaannya ada 2, berarti daerah penyelesaiannya ada di irisan antara. Nah, kita lihat di sini. Misalnya di sini ada contoh nih, ada X plus Y kurang dari 2 dan satunya X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Nah, untuk garis yang pertama, yang X plus Y kurang dari 2, itu kan gambarnya yang ini ya. Yang bagian ini yang pertama nih. Nah, terus kalau yang X min 2Y lebih dari sama dengan 4, itu setelah kita cari ternyata gambarnya yang ini. Ini nomor 2. Nah, terus yang ketiga, untuk daerah penyelesaian dari sistemnya, ya, kalau tadi kan dari pertidaksamaannya masing-masing. Sekarang kalau dari sistemnya, kita gambar jadi 1. Ya. Jadi 1 ternyata di sini arsirannya ada di bawah, yang ini nih. Yang kena arsiran 2 kali. Nah, ini. Nah, gitu ya. Jadi, penyelesaian dari sistem ketidaksamaan itu adalah irisannya. Ya. Kemudian, kita lihat lagi. Contoh yang kedua. Nah, ini ada contoh lagi nih. 2X min Y kurang dari 4.
Itu gambarnya yang ini. Ya. Terus habis itu Y lebih dari sama dengan 3. Nah, ini. Min 3 ya ini. Ini min 3. Nah, ada minnya. Kurang ketik. Terus irisannya. Berarti irisannya ada di sini. Nah, nih. Ini yang kena arsir 2 kali ya. Nah, cuman sampai sini. Gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita coba di pembahasan soal. Nah, ini ya. Ini udah bahas soal yang contoh soal yang ketiga, latihan soal bahas pembahasan soal yang ketiga. Kemarin kita sudah bahas 2 soal ya, 2 jenis soal. Sekarang yang tipe ketiga. Gambarlah daerah penyelesaian SPTLDV berikut. Nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Nah, ini. Karena ini letaknya ini saya tulis dulu lagi di sini ya. X min 2Y kurang dari min 2 terus 2X lebih dari sama dengan Y sama Y kurang dari sama dengan 4. Oke. Nah, ada 3 pertidaksamaannya nih untuk nomor 1. Nah, ini. Nah, langkah pertama sama ya dengan menggambar pertidaksamaan. Langkah pertama itu menggambar garis pembatas. Jadi kita bikin dulu nih pertidaksamaannya jadi sama dengan semua. Jadi yang pertama ada X min 2Y sama dengan min 2. Terus yang kedua ada 2X sama dengan Y. Yang ketiga ada Y sama dengan 4. Ya, pada bidang koordinat. Cara menggambarnya gimana? Cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama di sini ada tadi di mute dulu, ada yang dengerin lagu itu. Nah, ya bagus. Oke, yang pertama dulu yang X min 2Y sama dengan 2. Kita cari dulu titik potongnya. Titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, nih. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaannya. Ya. Jadi X-nya yang di sini ini diganti. X-nya yang di sini diganti jadi 0. Jadi 0 min 2Y sama dengan negatif 2. Ya. Nah, ini sebenarnya nggak usah ditulis lagi nih. Nah, ini nggak usah ditulis lagi. Terus habis itu kita lihat yang di ruas kanan ya. Min 2Y sama, kan 0 dikurangi 2Y kan jadinya min 2Y ya. Nah, min 2Y sama dengan min 2. Berarti nilai Y-nya sama dengan 1. Tahu ya, ini pembagian aljabar. Kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Jadi dapat Y-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian titiknya, jadi kita punya, ingat penulisan titik itu kan X dulu baru Y. Ini tadi X-nya 0. Y-nya dapat 1. Jadi titiknya dapat 0,1. Ya. Ini titik potong dengan sumbu Y. Nah, sekarang titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti yang 0 adalah Y-nya. Ya. Y sama dengan 0. Nah, ini yang bawah nggak usah ditulis lagi. Nah. Y sama dengan 0. Kita lihat di sini. X min 2 kali 0. Y-nya diganti dengan 0 ya. Sama dengan min 2. Kita tahu bahwa 2 dikali 0 itu 0. Jadi kita punya di sini X sama dengan min 2. Nah, cara menuliskan titiknya sama X, Y. Di sini X-nya itu min 2, Y-nya 0. Jadi kita punya min 2,0. Oke. Ini untuk garis yang pertama. Kan garisnya ada 3. Ada 3 ya. Terus garis yang kedua, 2X sama dengan Y. Nah, ini bisa kita rubah dulu jadi gini. Jadi 2X min Y sama dengan 0. Atau nggak dirubah juga nggak masalah sih sebenarnya. Ya. Terus yang pertama kita buat dulu X-nya sama dengan 0. Sama ya dengan cara di sebelahnya tadi. X-nya sama dengan 0 berarti kita punya di sini 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan 0. Terus 0 min Y sama dengan 0. Berarti min Y sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan 0.
Ternyata temunya 0,0. X-nya 0, Y-nya juga 0. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang bawahnya, Y sama dengan 2. Kenapa, Bu? Kok pakainya 2? Enggak Y sama dengan 0. Karena gini. Nah, ini kasus khusus ya. Jadi, tadi kan kita sudah pakai X sama dengan 0. X sama dengan 0 ternyata dapat Y-nya sama dengan 0. Kalau di sini kita pakai lagi pemisalan Y sama dengan 0, yang ini, nanti dapatnya 0 lagi X-nya. Jadi nggak ketemu titik lain dong ya. Ketemunya tetap 0,0. Di sini kan udah ketemu 0,0 ya. Jadi kita bisa pakai titik yang lain. Sebenarnya, mencari, mau menggambar garis pembatas itu tidak harus menggunakan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Itu cuman cara untuk memudahkan kalian ketika menggambar. Ya. Nah, tapi bisa pakai cara lain. Kalau di buku-buku di buku-buku sumber gitu, biasanya ada yang menggunakan tabel. Jadi bentuknya kayak gini. Untuk menggambar garis bisa menggunakan tabel. Mungkin dulu waktu SMP diajarin sama gurunya gini, pakai tabel. Jadi X, Y. Ketika misal pakai garis yang kedua nih tadi ya, yang 2X sama dengan Y ya. Ketika X-nya 0, Y-nya dapatnya tadi 0. Terus kita coba lagi, misal tadi ini 2 ya, maunya pakainya Y-nya 2. Ketika Y-nya 2, X-nya dapatnya berapa? Tinggal substitusi aja, berarti 2. 2X sama dengan Y. Berarti 2X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 1. Berarti dapat sini 1. Terus mau pakai titik lain boleh. Tapi kalau saya di situ kan cuma 2 titik aja udah cukup. Wah garis ya. Garis pembatas. Nah, jadi di sini kita sudah ketemu titiknya ada di 1,2. Udah dapat nih 2 titik. Terus yang ketiga ada garis Y sama dengan 4. Nah, untuk garis Y sama dengan 4 tidak perlu menggunakan titik potong dengan sumbu X, sumbu Y gitu ya. Namanya garis Y sama dengan pasti sejajar dengan sumbu X. Jadi Ibu berikan materinya lagi. Ini pelajaran SMP dulu. Untuk garis Y sama dengan K, itu nanti bentuk garisnya, ini kan sumbu koordinat ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Y sama dengan K itu nanti garisnya akan sejajar dengan sumbu X. Ini Y sama dengan K. Tapi kalau garis X sama dengan H, misalnya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nanti garisnya akan sejajar dengan sumbu Y. Ini X sama dengan H. Nah, tadi kan garis Y sama dengan 4. Berarti nanti tinggal ganti aja ininya. Misalnya ini Y sama dengan 4 ya, di soal ya. Berarti di sini nanti nilainya 4. Pas titik 4 itu ditarik garis lurus gitu. Nah, itu cara menggambar garis Y sama dengan K dan X sama dengan H. Sama ya, kalau X sama dengan H, misalnya di soal diketahui X sama dengan 5. Ini misalnya. Berarti di sini pas nilainya 5. Terus ditarik garis lurus ke atas, ke bawah. Itu ya. Itu cara menggambar garis Y sama dengan K dan X sama dengan H. Nah, berarti kan Y sama dengan 4. Kalau Y sama dengan 4 itu berarti melalui titik 0,4. Atau ini boleh langsung aja nanti. Garis yang terbentuk adalah garis horizontal atau mendatar sejajar dengan sumbu X. Nah, tapi kita lihat lagi. Oh, di sini tadi Ibu belum jelasin ininya ya. Pertidaksamaannya dilihat lagi ya. Kalau ini tadi kurang dari, berarti nanti garisnya putus-putus. Kurang dari sama dengan, garisnya utuh. Kurang dari sama dengan, garisnya utuh. Sekarang kita tinggal gambarkan saja. Nah, yang pertama dulu, garis yang pertama nih yang warna biru nih. Nih. Ada titiknya tadi 0,1 dan min 2,0. 0,1 dan min 2,0. 0,1 di sini, min 2,0 di sini. Tarik garis putus-putus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya titiknya 0,0 dan 1,2. 0,0 di sini, 1,2 di sini. Nah, ini 1,2 nih.
Nah, di sini. Tarik garis lurus. Utuh garisnya. Yang ketiga, kita punya 0,4 ya. Atau tadi kan sudah Ibu jelaskan ya cara menggambar yang ini tadi. Nah, garis Y sama dengan K. Y sama dengan 4. Berarti pas di sini. Ini garisnya. Yang ketiga. Setelah kita menggambar ketiga garisnya, garis-garis pembatasnya, sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian sama seperti minggu lalu yang sudah Ibu jelaskan, cuman bedanya karena di sini pertidaksamaannya ada 3, berarti kita buat 3 titik uji. Ya, buat 3 titik uji. Jadi masing-masing pertidaksamaannya itu diuji menggunakan titik. Titiknya bebas. Mau titik yang sama boleh. Kalau kebetulan yang sama itu ada di pertidaksamanya nggak boleh dipakai ya. Jadi yang penting titik ujinya harus ada di luar garis batasnya. Misal yang pertama nih di X min 2Y kurang dari 2. Kurang dari min 2. Tadi kan garis yang pertama kan ini ya, yang garis putus-putus nih. Nah, Ibu mau pakai titik ujinya di sini ternyata pakainya 0,0. Berarti 0,0 ada di sini. Di luar ya, di luar garis putus-putus ini tadi ya. Nah, 0,0 kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama, yang ini. Nah, jadi kita punya di sini X-nya ganti dengan 0, nih. Y-nya juga ganti dengan 0. Ya. Jadi kita punya 0 dikurangi 2 kali 0 kurang dari min 2. Oh, ternyata sudah dapat nih pernyataan bahwa 0 kurang dari min 2. Benar atau salah? Ternyata bernilai salah karena 0 itu kan lebih dari min 2, bukan kurang ya. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik 0,0. Berarti nanti kalau digambarkan ya, ini kan kalau 0,0 kan ada di sini. Berarti daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya itu daerah sebaliknya, yang ke sana. Ini daerah penyelesaiannya yang ke sana. Ya kan? Nah, gini. Kemudian kalau yang satunya, yang mana tuh? Yang bawah, yang pertidaksamaan kedua ya. Pertidaksamaan kedua yang ini, 2X lebih dari sama dengan Y. Sini Ibu pakai titik 0,1. 2X lebih dari sama dengan Y. Kenapa nggak pakai 0,0? Karena 0,0-nya ada di garis. Kan nggak boleh. Kita kalau mau cari titik uji harus yang ada di luar garis. Ya. Di sini Ibu pakai 0,1. 0,1 ada di sini. Nah, nih 0,1. Berarti 2 kali 0 lebih dari sama dengan 1. Ya kan? 0 lebih dari sama dengan 1. Ternyata bernilai salah. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik 0,1. Berarti kalau kita gambarkan, arsirannya itu ada di sebelah sini. Sebentar. Nih. Kan yang nggak memuat 0,1. 0,1 kan ada di sebelah kirinya garis ya. Nah, berarti ini sebaliknya. Gitu. Kemudian, yang berikutnya, nih aduh, terpotong sini ya. Nah, ini yang ketiga. Tadi Y kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini Ibu pakai titik 0,0 aja. Ya. Pakai titik 0,0. Berarti masukin nilai. Nah, kan tadi kan gini. Y kurang dari sama dengan 4. Nah, terus Ibu mau cek pakai titik 0,0. Berarti kan tinggal masukin aja nilai. Ini kan nilai X-nya. X-nya kan nggak ada ya. Terus ini nilai Y-nya. Masukin tinggal 0. Y-nya diganti jadi 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4 ternyata bernilai benar. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik 0,0. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti yang diarsir daerahnya adalah yang ke bawah, yang ke sini. Daerah penyelesaian. Nah, sekarang kelihatan ya. Misal Ibu kasih nomor. Ini misalnya daerah nomor, sebentar, daerah nomor 1. Terus ini daerah nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Misal.
Berarti penyelesaiannya ada di nomor berapa? Ada yang tahu? Daerah penyelesaiannya ada di nomor 4. Betul, nomor 4. Karena nomor 4 ini adalah irisan ya. Irisan dari ketiga penyelesaian tadi. Jadi daerah penyelesaiannya ada di nomor 4 yang ini. Gitu. Nah, sekarang kita lihat. Benar nggak? Nah, benar ya. Ternyata nih tadi nomor 4 ada di sini. Nah, cara mengarsirnya nggak perlu Ibu jelasin. Tadi udah ya. Tadi udah Ibu jelaskan. Gitu. Nah, ada tips lain untuk menentukan daerah arsiran di sini. Ada tips lain. Tips lainnya tuh dengan mengarsir. Kalau ini kan tadi kayak ruwet ya. Ruwet karena yang diarsir 3 kali. Mana yang kena? Kalau misalnya kalian mengarsirnya dengan pensil yang warnanya sama, itu tidak kelihatan. Nah, suka bingung tuh siswa tuh. Ya, mana sih daerah penyelesaiannya? Udah benar, arsirannya udah benar. Cuma nanti menentukan daerah penyelesaiannya tuh kadang yang salah. Nah, di sini Ibu berikan cara lain ya. Jadi boleh juga yang diarsir itu yang bukan daerah penyelesaiannya. Nah, kayak ini tadi. Yang pertama ini tadi yang nomor 1 ya. Kan tadi daerah penyelesaiannya itu yang ada di mana sih? Di sana ya, di sebelah sana ya tadi kalau kita arsir ke sana. Nah, ini justru yang kita arsir itu adalah daerah yang bukan penyelesaiannya. Jadi yang kita arsir yang pertama ke sini. Ini Bu, ini cara lain ya. Cara lain boleh, ini pakai cara ini juga boleh. Ini yang diarsir ke sini. Terus habis itu kalau yang ini yang garis nomor 2, yang ini, yang merah. Ini juga kita arsir ke daerah yang bukan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang ketiga juga sama. Yang ini kita arsir ke daerah yang bukan penyelesaiannya. Nah, kalau ibu lebih senang menggunakan cara ini. Kenapa? Karena ini kelihatan langsung. Berarti yang nggak kena arsiran yang mana? Yang ada di antara ketiga daerah. Oh, ada di sini ternyata. Gitu. Jadi lebih kelihatan. Cuman bebas ya. Kalian mau pakai cara 1 boleh, mau pakai cara 2 boleh. Kalau kalian lihat di buku-buku itu kebanyakan menggunakan cara 1. Ya. Itu kebanyakan menjelaskan menggunakan cara yang pertama tadi. Kalau cara yang kedua ini kayak alternatif ya, alternatif cara lain. Tapi boleh kalau gitu. Kemudian ini nanti kalau misalnya Zoom-nya keluar kan waktu kita masih ada ya. Tolong masuk lagi ya karena Ibu belum upgrade ke yang premium gitu. Jadi mohon untuk masuk lagi. Ini ada yang nomor 2. Nomor 2 ada contoh lain ya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan menggunakan GeoGebra. Nah, ada yang pernah menggunakan GeoGebra mungkin pada saat belajar trigonometri dulu atau pas belajar geometri? Pernah ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan menggunakan GeoGebra. Nah, ini boleh karena sekarang kan pembelajaran kan bisa dari manapun ya. Mau belajar menggunakan apapun boleh gitu. Kita coba dulu buka GeoGebra. Aduh. Bentar. GeoGebra yang online tuh ya. Nggak usah install aplikasinya, sekarang sudah ada yang online. Ini. Start kalkulator. Nah, kita lihat di sini. Contohnya tadi ada apa ya? Nomor 2 kita lihat dulu soalnya mana tadi. Nih, ini soalnya nih. X plus Y kurang dari sama dengan 15. Saya tulis di sini. X plus Y kurang dari sama dengan 15. Oh, hurufnya kecil-kecil aja ya. X plus Y kurang dari sama dengan 15. Oke. Terus kita tulis lagi yang kedua. Yang kedua tadi ada 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Terus yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0.
Oh, ini warnanya biru semua ya. Kita bisa setting warnanya ya. Titik 3 nih, pilih setting. Nah, tinggal kita lihat aja di sini sebentar. Ada color aja warnanya. Misal mau yang warna lain, warna merah ya. Oke. Terus yang ini misal Ibu mau ganti juga warnanya yang ini. Tinggal pilih set. Diklik dulu nih ya. Terus pilih setting. Colornya misal Ibu ganti warna hijau. Nah, biar beda-beda. Terus yang ini diklik dulu. Setting. Colornya Ibu ganti warna kuning misalnya. Oh, kuning nggak terlalu membedakan ya. Warna ini deh, abu-abu. Nah. Nah, sekarang kan kelihatan nih, ada 3 warna. Bentar. Terus habis itu, dari ketiga warna ini, mana sih tadi? Nah, ini kan kelihatan nih. Yang ini kok nggak terlalu kelihatan ya? Nomor berapa nih? Yang abu-abu ganti warnanya deh. Ini kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Nah, dari ketiga penyelesaian ini, itu kan kelihatan ya, mana yang kena arsiran 3 kali. Dari sini, kalau kalian menggunakan apa namanya GeoGebra ini, kalian bisa langsung tahu nih daerah penyelesaiannya ada di sebelah mana. Oh ini. Ya kalau mau mencari daerah penyelesaian menggunakan GeoGebra, tinggal masukin aja pertidaksamaannya. Terus nanti kelihatan mana yang kearsir. Kalau ini 4 ya, ada 4 ya. Berarti 4 kali. Oh ternyata ada di sebelah sini. Yang segitiga paling kecil nih. Nah ini. Ada di sini ya. Gitu. Oke, kita balik lagi. Oh, mana tadi? Yang nomor 2 kita lihat. Kan? Nah, nih, sesuai ya dengan yang ada di GeoGebra tadi. Daerah penyelesaiannya ada di segitiga kecil ini. Kita lanjutkan. Untuk step penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaiannya sama ya dengan yang di nomor 1 tadi. Nah, terus kalau mau pakai GeoGebra tadi untuk ngecek aja jawabannya benar nggak gitu ya. Bisa. Oke. Nanti kita belajar lagi pakai GeoGebra untuk program linear. Nanti bisa lebih mudah menentukan kalau di program linear tuh ada namanya titik maksimum, nilai maksimum, nilai minimum dan seterusnya. Gitu. Nah, ini tadi yang nomor 2. Terus ada linknya. Nah, nanti ini kan ada link matematikanya ya. Ini nanti Ibu isikan video yang tadi. Yang lebih lengkapnya lagi. Jadi mohon untuk ditunggu aja ya. Kemudian kita lihat yang ke-6, di sini ada menyusun. Kalau tadi kan kita menentukan penyelesaian. Kalau di sini malah menyusun sistem persamaan linear suatu daerah penyelesaian. Jadi sudah diketahui gambarnya, tapi kalian disuruh menyusun sistem pertidaksamaannya. Nah, kita lihat di contohnya di sini. Soal 4. Jadi udah ada gambarnya nih. Nah, terus langkah pertama adalah menentukan persamaan garis pembatas. Kalau yang di tadi kan menentukan garis pembatas. Kalau di sini menentukan persamaan garis pembatas. Minggu lalu juga sudah kita bahas ya yang di pertidaksamaan. Ini sama sebenarnya dengan yang pertidaksamaan, cuma bedanya karena ini ada beberapa garis gitu. Jadi ada beberapa pertidaksamaannya juga nanti. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat di garis 1. Garis 1 di sini yang dianggap garis 1. Oh, yang ini. Yang putus-putus. Ini garis 1. Ternyata dia melewati titik 0,1 dan 3,0. Nah, bisa ditentukan menggunakan persamaan garis yang melalui 2 buah titik. Yang ini ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Pakai ini bisa. Nah, ini tadi titiknya di 0,1. Yang ini di 3,0. Terus ini
Misalnya Ibu anggap sebagai X1, Y1. Yang ini X2, Y2 misalnya. Tinggal masukin aja ke sini, ke persamaannya. Y min Y1-nya 1, Y2-nya tadi 0, min 1, sama dengan X min 0 per 3 min 0. Jadi ini dapat Y per min 1 sama dengan X per 3. Terus bisa dikali silang. Ya. Jadi kita punya Y dikali 3, kita punya di sini 3Y. Yang ini jadinya min 1 dikali X jadi min X. Kemudian min X-nya bisa dipindah. Bukan pindah ya. Apa sih namanya? Dijadikan 1 ya di ruas kiri ya. Tahu ya caranya? X ini kan jadinya X plus 3Y sama dengan 0. Benar ya? X plus 3Y, oh sama dengan 6. Ada yang salah berarti di sini. Coba lihat. Y min Y1, Y2 min Y1, Y2-nya 0 min 1, terus ini X min X1, X1-nya 0. X2 min X1, 3 min 0, benar? Nah, kita cek dulu apa yang salah di sini. Oh, ini kan, ini Y min 1 ya. Kelirunya di sini. Ntar, kita ulangi dulu. Nah, ini salahnya di sini. Ini berarti Y min 1, tadi cuma Y ya. Salahnya di sini. X per 3. Kali silang. Y min 1 kali 3. Berarti kan masing-masing dikali 3 ya. Y dikali 3 itu 3Y. Min 1 dikali 3 itu min 3. Ini jadi min X. Kemudian kita pindahkan. Pindahkan jadi kita punya X plus 3Y sama dengan 3. Tadi kayak sama dengan 6. Nah, ini salah ketik. Ini bukan 6, tapi 3. Nanti bisa baiki ya di catatannya. Tadi di modulnya salah ketik, bukan 6. Terus yang kedua sama, garis yang kedua. Caranya sama. Garis yang kedua di sini kita punya titik potongnya ada di 1,0 sama 0, min 2. Terus dibikin persamaan garisnya caranya sama, menggunakan ini. Nah, itu. Ternyata didapatkan berapa nih? Y plus 2 sama dengan 2X atau mana? Ini, min 2X plus Y sama dengan min 2. Nah, setelah kita dapat dua persamaannya tadi, sekarang kita mau menentukan pertidaksamaannya. Karena tadi bentuknya masih persamaan ya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan melakukan uji titik. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, pakai uji titik semua. Dengan cara mengambil sebarang titik di dalam daerah penyelesaian. Ya, ambil yang di dalam daerah penyelesaian. Kan daerah penyelesaiannya udah ada ya, yang diarsir. Coba kita lihat yang di garis pertama. Nah, tadi. Nah, ini. Di garis pertama, yang putus-putus ini, daerah penyelesaiannya kan yang warna pink nih. Kita coba ambil titik ujinya yang ada di dalam daerah penyelesaian. Misalnya mau ambil berapa? Misal ini kan ada, ini ada 2 di sini ya. Misal mau ambil 0,2. Ini Ibu pakai berapa sih? Kok kayaknya salah tadi ya? Ini keliru nih ya. X plus 3Y. Ini enggak. Ini salah nih. Nanti Ibu perbaiki dulu modulnya deh. Ini banyak yang kesalah tipe. Apa namanya? Ini kenapa salah? Karena 0,0 kan tadi tidak dalam daerah penyelesaian ya. Harusnya kita ambil yang ada di dalam daerah penyelesaian. Nah, 0,0 kan posisinya di sini. Ini tidak dalam daerah penyelesaian. Jadi kita harus ambil yang di dalam daerah penyelesaian. Di dalam yang warnanya pink. Nah, yang warnanya pink ini kan ada titik misalnya 0,2 ya. Ambil 0,2.
Coba kita balik lagi. Atau kita buatnya di sini aja deh, di sebelah gambarnya, biar nggak bulak-balik. Nah, tadi persamaannya yang pertama ini ya. Persamaannya tadi yang pertama X plus 3Y sama dengan 3. Terus kita ambil titik tadi 0,2 ya. Nah nih, 0,2 kita substitusikan ke X plus 3Y. Jadi kita punya X-nya ganti 0, Y-nya ganti dengan 2. 3 dikali 2. Nah ini yang sebelah kanan tetap 3. Tapi ini tandanya nanti mau diganti. Jadi belum tahu tandanya mau kurang dari atau lebih dari, belum tahu ya. Terus ini 3 kali 2 itu 6. Nah, supaya bernilai benar, 6 itu lebih besar atau lebih kecil dari 3? Lebih besar. Lebih besar, betul sekali. Terus kita perhatikan garisnya putus-putus atau utuh? Putus-putus ya garisnya. Berarti di sini lebih besar sama dengannya tidak usah menggunakan sama dengan. Nah, jadi ini cukup lebih besar saja. Ya, jadi pertidaksamaan yang pertama kita dapat X plus 3Y lebih dari 3. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi pertidaksamaannya dapatnya apa tadi? Persamaannya dapatnya, kita lihat dulu. Min 2X plus Y sama dengan min 2. Min 2X plus Y sama dengan min 2. Ini. Min 2X plus Y sama dengan min 2. Nah, kita lihat di sini. Ambil titik yang ada di warna pink. Boleh mau pakai 0,2 lagi? Boleh. Karena 0,2 ada di warna pink ini ya, di daerah penyelesaiannya. Nah, misal Ibu nih mau pakai tetap 0,2. Berarti pakainya kita ganti ini, X sama Y-nya kita substitusi. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 2. Titik-titik. Sebentar. Titik-titik min 2. Min 2 kali 0 kan 0. 0 dikurangi 2, titik-titik min 2. Oh, ini plus ya. 0 plus 2, titik-titik min 2. Terus ini jadinya 2, titik-titik min 2. Lebih dari. Lebih dari sama dengan. Dari, betul. Jadi pakainya lebih dari sama dengan. Karena ada sama dengannya karena garisnya utuh ya. Jadi pertidaksamaannya min 2X plus Y lebih dari sama dengan min 2. Gitu caranya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu dari tadi ngomong terus nih. Nggak nanyain. Ada yang bertanya nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Ini nanti yang ini Ibu perbaiki dulu ya. Ini salah nih. Yang pertama ini. Nanti Ibu upload lagi di GC-nya. Nah, selain menggunakan uji titik, bisa juga menggunakan cara memperhatikan letak daerah penyelesaian. Nah, tapi caranya yang ini cuma buat alternatif aja ya. Ibu sarankan pakai uji titik aja. Nah, ini kalau mau pakai cara ini daerah penyelesaiannya ada di sebelah mananya garis gitu ya. Kan persamaan garisnya tetap dicari dulu ya. Oh, ternyata penyelesaiannya ada di sebelah kanannya garis. Terus habis itu lihat nilai A-nya. A itu kan kalau di persamaan kan bentuknya ini ya. AX plus BY sama dengan C. Nah, itu A itu adalah koefisien dari X. Tadi kan persamaannya itu kan X plus 3Y sama dengan 3 ya ini ya. 3. Nah, koefisien dari X-nya ini kan sebenarnya ada 1 ya di sini ya. Cuman kan nggak ditulis kalau 1. Jadi A-nya lebih dari 0. Ya, karena nggak negatif nih koefisien dari X-nya. Kemudian tanda ketidaksamaannya jadinya kok kurang dari ya? Coba cek. Gambar garisnya putus-putus, ada di sebelah kanan. Atau Ibu ada yang salah di sini tadi? Sebentar. 0 plus 3 kali 0. 0 kurang dari.
Coba kita cek lagi. Ada di sebelah kanan, betul. Terus A-nya lebih dari 0. Oh, kita buka dulu deh di PDF-nya. Sebentar. Tabel tadi. Mana tabelnya tadi? Nah, ini. Ada di kanan garis. Lebih dari 0. A-nya lebih dari 0. Oh, ininya lebih dari ya. AX plus BY lebih dari C. Coba kita lihat ini tadi. Nah. Ada di kanan garis, A-nya lebih dari 0. Oh, kalau pakai ini bisa ada dua opsi ya. Kita lihat di sini. A-nya lebih dari 0 di kanan garis. Berarti kan bisa kurang dari atau bisa lebih dari. Jadi bisa ambigu ya. Bisa kalau misalnya tidak paham betul, nanti bisa ininya keliru nih. Jadi kurang dari. Nih. Ini harusnya lebih dari kan ini. Tadi salah. Tadi salah menggunakan titiknya ya. Ini lebih dari. Lebih dari semua. Itu. Nah, nih. Jadi Ibu nyarankan menggunakan cara ini saja. Yang tadi cuma buat ngecek aja ya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Saya, Bu. Iya, gimana? Kalau nentuin X1 sama Y1-nya tuh boleh nggak mesti 0,1, Bu. Misalkan kan itu dipakai di 0,1. Boleh saya pakai 3,0 gitu. Boleh, bebas. Yang penting konsisten. Ketika pakai 3,0, 3,0 tadi ya, sebagai data gedein. Kayak ini nih tadi. 3,0 mau jadi X1, Y1, berarti kan harus konsisten ya. Kalau X1-nya 3, berarti Y1-nya harus 0. Gitu. Nggak boleh Y1-nya yang ada di titik sebelahnya. Gitu ya. Bisa paham ya? Ya, Oke. makasih. Bebas. Mau pakai Bisa. X1, Y1-nya Makasih, Bu. boleh ditukar-tukar. Yang lain ada pertanyaan lagi? Coba Ibu lihat dulu siapa nih yang aktif. Oh, ada 47 lumayan. Mana nih? Coba Ibu panggil deh. Sekalian kenalan. Yang lain ada pertanyaan nggak? Oke, nanti seperti biasa videonya kan ini kan direcord ya. Nanti akan Ibu upload lagi ke YouTube, bisa buat belajar lagi secara mandiri. Oh ya, ini apa namanya? Ibu lihat kan yang online Zoom kan tidak semua ya, tidak semua siswa online Zoom. Terus apa namanya? Video sudah diupload ke YouTube juga yang lihat baru sedikit Ibu lihat. Padahal yang tidak online Zoom kan banyak gitu ya. Jadi sekarang Ibu coba kasih form. Jadi mungkin sudah terupload di Google Classroom-nya. Di situ ada, sebentar. Kita kembali nih cicing. Ada ini ya, ada untuk melihat ulang video pembelajaran yang sudah terupload. Tapi ini baru yang minggu lalu, karena kan kita Ibu baru upload di YouTube video yang minggu lalu kan. Jadi nanti form ini mohon untuk diisi nama, identitas diri lah ya, identitas diri. Kemudian nanti di sini bisa dilihat videonya lagi, ya. Nah, terus dikasih rating. Maksudnya rating ini buat eh, apa? Buat ibu ya. Maksudnya, ibu sudah benar belum ya menjelaskan ke kalian, sudah bisa membuat kalian paham tidak ya dengan materi gitu. Nanti ada pertanyaannya juga, apakah kamu sudah menonton? Nanti kelihatan di sini mana yang aktif sudah menonton, mana yang belum gitu ya. Jadi ini
kalau apa namanya ibaratnya kalau di kelas kan siswa memperhatikan gurunya gitu. Kalau sekarang kan susah ya untuk melihat mana sih siswa yang memperhatikan gurunya dengan baik gitu. Jadi Ibu menggunakan form ini untuk melihat mana siswa yang sudah menonton, sudah mempelajari kembali videonya apa belum kayak gitu ya. Jadi nanti mohon diisi. Kemudian ada link ada form presensi juga ya, seperti biasanya nanti diisi hari ini. Kemudian sudah situ. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tambahan? Belum? Belum ada? Kalau belum ada, dinyalakan semua kameranya. Oke, sudah dinyalakan. Oke, halaman pertama dulu Ibu screenshot. Ya, 1, 2, senyum dong. Jangan kelihatan stres gitu. Habis belajar matematika pada cemberut gitu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Halaman 1. Terus halaman 2 sekarang. Karena ada 2 halaman ya. Oke. Ini ada yang belum menyalakan kamera. Siapa nih? 11 MIPA 7. I Nyoman. Siapa nih? Terus ada Ikomang. Ikomang in. Oke. Oke, halaman 2 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu foto. Kemudian Ibu mau bertanya lagi, kalau misalnya kita belajar menggunakan Google Meet, ada yang keberatan? Ada yang kesulitan kalau pakai Google Meet? Tidak. Tidak, Bu. Ya, soalnya kalau Google Meet apa ya, 1 jam bisa mulus gitu, nggak ada berhentinya. Kalau Zoom kan harus premium dulu biar 1 jam gitu. Nah, Ibu rencananya mau coba pakai Google Meet untuk next meeting, untuk pertemuan berikutnya. Jadi, kalau Google Meet kan nggak harus install aplikasi, yang penting punya Gmail ya di HP, kan bisa langsung ya. Kalau di laptop bisa langsung pakai browser, ya kan? Kalau Google Meet itu, oke, berarti minggu depan kita pakai Google Meet ya. Terus hari ini niatnya mau ada tugas buat kalian belajar tentang pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan linear, karena pertemuan berikutnya kita mau belajar program linear ya, udah sedikit naik level lagi materinya. Tapi untuk penugasannya itu mohon untuk ditunggu ya, insya Allah hari ini Ibu akan upload di Google Classroom, jadi mohon ditunggu aja. Tugasnya itu deadline-nya seminggu kok, jadi masih agak lama gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak dikumpul hari ini maksudnya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Misi mau tanya. Ya gimana? Nanti kalau jawab soalnya tuh pakai cara alternatif tuh boleh kan, Bu? Boleh, bebas. Yang penting bener ya jawabannya gitu. Bebas mau pakai. Jadi kalau sama maksudnya kalau matematika itu kan caranya banyak ya, macam-macam. Mungkin kalau kalian lihat di YouTube beda lagi caranya gitu, nggak masalah. Yang penting kalian tahu konsepnya, terus ketemu jawabannya juga benar gitu. Boleh ya. Oke. Ya, nanti ditunggu tugasnya ya. Yang penting yang sekarang dilakukan adalah mengisi presensi yang ada di Google Classroom dan mengisi formulir video pembelajaran yang tadi ya. Oke, sekian dari Ibu hari ini. Tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga minggu depan bisa ketemu lagi dalam keadaan yang sehat ya. Dan bisa memahami materi dengan baik. Kalau ada pertanyaan di luar kegiatan pembelajaran kita hari ini, mungkin yang tadinya masih malu-malu untuk bertanya, bisa japri ke Ibu. Bu, saya masih kurang paham di bagian mana gitu, boleh, bebas ya. Yang penting ketika menghubungi Ibu, ingat ya pesan Ibu di awal dulu, menghubungi tidak pada jam istirahat dan menggunakan bahasa yang santun. Ya. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih. Pagi, Bu. Terima kasih.